Salam dan salam sejahtera buat kita semua. Tengger Media hadir memberikan informasi yang berhubungan dengan iman kekristenan. Dalam dunia modern ini kita mendengar tuduhan Alkitab sebagai kitab pornografi. Menurut mereka, tidak mungkin kalau kitab suci berisi hal-hal yang pornografi. Walaupun jika ditanya lebih lanjut mengenai definisi pornografi, mereka juga sulit untuk menjawabnya. Namun herannya, fitnahan ini terus-menerus dipublikasikan dalam tulisan-tulisan polemik dalam media massa. Beberapa contoh tuduhan tersebut dapat kita lihat di dalam Kejadian 19:30 ayat 26 tentang Lot dan anaknya. Kisah mengenai Ruben yang berhubungan dengan selir ayahnya, Kejadian 35 ayat 22. Kisah mengenai Yehuda yang berhubungan dengan menantunya, Kejadian 38 ayat 15 sampai yang ke-30. Dan lebih heboh lagi, perumpamaan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yehezkiel tentang perzinaan rohani Israel, Ohola dan Oholiba. Tuduhan-tuduhan itu tentu perlu ditanggapi sewajarnya saja. Bagi mereka yang memahami maksud penulisan kitab suci, tuduhan semacam ini bisa dijawab dengan mudah. Alkitab adalah kitab yang menceritakan secara jujur dan objektif tentang tokoh-tokoh yang dikisahkan di dalamnya. Seorang nabi dalam pandangan Alkitab adalah manusia biasa. Dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Oleh karena itu, seorang nabi pun juga memiliki kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Dengan demikian, ketika Alkitab menceritakan fakta yang ada tentang kehidupan para nabi, itu tidak berarti bahwa Alkitab hendak memfitnah kehidupan nabi-nabi tersebut. Justru kisah tersebut memiliki banyak pelajaran rohani bagi orang percaya pada masa-masa sesudahnya. Hal itu bagaikan kaca penggala yang menjadi pelajaran agar umatnya selalu mawas diri dalam menjalani hidup. Menurut logika Alkitab, jika para nabi yang dipakai Tuhan secara khusus dan luar biasa bisa jatuh, maka kita juga harus lebih berhati-hati agar tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Alkitab boleh dikatakan sebagai kitab porno apabila Alkitab secara jelas dan terang-terangan mengajak pembacanya untuk berzina atau berbuat asusila. Namun, jika Alkitab memaparkan fakta sebuah kejadian yang nyata, tentu tuduhan kitab porno tidak bisa semerta-merta diterapkan kepada Alkitab. Intinya, siapapun mereka yang memahami maksud dan tujuan Alkitab ini, maka tidak akan muncul tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab adalah kitab porno. Tujuan Alkitab sangat begitu jelas sebagai firman Allah, yaitu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16.